Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kali ini tentang keistimewaan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini adalah makhluk yang istimewa. Al-insan ahsanu min kulli syai'. Manusia lebih baik dari segala sesuatu, dari makhluk ciptaan Allah yang lain Itu sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menjelaskan itu. Allah telah memuliakan manusia. Di dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Itu dalam surah Al-Isra ayat 70. Sungguh, walaqad walaqad itu di situ dua taukid di situ lamnya satu, qadnya situ satu berarti benar-benar sungguh benar-benar kami muliakan anak Adam, maksudnya manusia dan kami angkut mereka bil barri di daratan, wal bahri di lautan, wa razaqnahum kami beri rezeki mereka minat thayyibati dengan yang baik-baik wa faddalnahum kami muliakan mereka, kami lebihkan mereka ala kasirin atas kebanyakan mimman khalaqna dari apa yang kami ciptakan, dari makhluk yang kami ciptakan, tafdila keutamaan benar keutamaan. Kaum muslimin sedang mendengar mahasiswa kami, santri kami, wali santri kami, dan seluruh kaum muslimin penjelasan ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah memuliakan anak Adam, berarti yang berjenis manusia Allah muliakan. Di sini universal universal, tidak hanya yang dimuliakan itu orang Islam saja Makanya orang arif mengatakan humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu manusia itu sama-sama butuh untuk dimuliakan, sama-sama bergembira kalau ada hal yang mengembirakan, merasa sakit menderita kalau ada hal-hal yang membuat rasa sakit. Maka kita sebagai umat Islam yang diadreskan ayat ini terhadap umat Islam perlu menghargai manusia lain, orang lain
walaupun berbeda agama dengan kita, walaupun berbeda paham dengan kita. Tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita menzolimi, membuli, tidak boleh kita melakukan religious hate speech, ya, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, ya, tidak boleh kita menteror walaupun tidak seagama dengan kita, karena dalam ayat itu disebutkan di situ secara universal, Bani Adam, Allah memuliakan orang selain, ya, orang Islam, ya, bukan hanya di situ orang Islam saja disebut. Makanya kita harus menghargai, ya, orang lain. Dan di mana terlihat kemuliaan manusia itu, ya, bihusni surah, dengan bentuknya yang bagus. Manusia itu berjalan dengan dua kakinya, ya, seimbang, ya, antara kanan dan kiri, ya. Kalau binatang dia berjalan dengan merangkak, ya kan, berbeda, ya. Maka manusia terlihat indah dengan berjalan di atas dua kakinya, baik itu muslim maupun yang non muslim, sama indah, ya. Kemudian ada akal pada manusia, ada pemahaman, ya, pandai berbicara, pandai berisyarat, ya, melangkah dengan baik, ya, pandai berusaha, ya, di atas muka bumi ini, pandai pula membuat sesuatu. Manusia itu kreatif, ya, pandai bertukang, ya, dan lain-lain, dan mengerti apa yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat, ya, bisa membedakan antara yang buruk dengan yang baik, nah, dengan akalnya manusia itu, ya. Kemudian manusia itu, ya, makan dengan mencapai makanan dengan tangannya, baru sampai ke mulutnya. Nah, ini juga sesuatu yang indah, berbeda dengan kambing, ya, sapi, langsung ke mulutnya, tanpa melewati tangan, ya. Binatang-binatang lain, ya, bisa langsung ke mulutnya, ya kan? Kalau binatang, ya, kalau manusia melewati tangannya, ya. Anna kullu haiwan, kata Ibnu Abbas, ya, anna kulla haiwanin yatanawalu ta'amahu bifamihi. Binatang, ya, itu mencapai makanan dengan mulutnya langsung. Illal insan, kecuali manusia, fa innahu yarfa'uhu ilaihi biyadihi. Manusia itu mengangkat makanan melalui tangannya ke mulutnya, tidak mulutnya langsung untuk mencapai makanan itu. Kemudian dalam ayat itu, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka, kata Allah, di darat dan di laut, ya. Di darat apa, ya, angkutannya kalau dulu, ya, dengan binatang, jadi manusia yang di atas binatang. Nah, ada kuda, ada unta dulu, ya. Kalau sekarang dengan kencanggihannya, ya, banyak, ya, banyak sekarang ini, ya. Bahkan sekarang ini sampai ke udara, ya kan, ke udara dengan pesawat, darat dengan mobil, dengan kereta api, dengan motor juga nanti canggih lagi, ya,
ada mobil listrik, ya. Kemudian di lautan ada kapal-kapal. Ya. Supaya apa ini? Supaya manusia ya, dengan kendaraan ini di daratan tidak terjatuh, di lautan tidak tenggelam. Nah, ini wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kemudian wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki mereka ya dengan yang baik-baik. Al-mutalazat ya, yaitu yang lezat ya, bermacam-macam rasanya. Makanan itu ya, ada yang asin ya, ada yang manis, ada yang pahit ya, bermacam-macam di lidah kita. Makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka karena Allah memberi rezeki kepada kita, harus ingat terus kita kepada Allah, bersyukur kita terus kepada Allah dengan melakukan ibadah. Jangan tidak mau kita beribadah karena Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada kita. Jangan lupa kita sholat, jangan lupa kita untuk belajar agama, jangan kita melakukan maksiat, jangan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberi rezeki kepada kita. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah sudah menyebut itu dan Allah sudah mengaplikasikan itu kepada kita. Jangan kita lalai untuk beribadah dan kita tidak mau ya melaksanakan kewajiban. Jangan kita mau melakukan yang dilarang. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami benar-benar ya melebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan ya. Tadi Allah melebihkan manusia dari makhluk lain, termasuk malaikat. Nah, termasuk malaikat Allah ya, disyaratkan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat, lebih utama daripada malaikat. Apa dalilnya? Yang pertama adalah dalilnya wa izqulna lil malaikatis judu li Adam ya. Dan ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam ya, itu tandanya bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Adam mengajarkan nama-nama seluruhnya. Ya, siap yang mengajar, yang berilmu tentu lebih mulia ya daripada orang yang diajar. Lebih mulia Adam daripada malaikat. Wal alim abdalu min ghairihi. Orang yang berilmu lebih mulia dari yang lainnya. Makanya kita harus rajin menuntut ilmu ya, supaya kita lebih mulia dari yang lain. Makanya mahasiswa Bapak nanti rajin menuntut ilmu, rajin membaca ya. Santri-santri kami ya rajin menuntut ilmu, rajin membaca. Sebab al-alim abdalu min ghairihi. Orang yang berilmu lebih mulia atau lebih utama dari yang lainnya, maksudnya yang rendah ilmunya ya kan. Jadi tidak sama kata Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya kan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kata Allah? Jawabannya tidak sama. Allah sudah mengatakan itu bahwa orang yang berilmu lebih mulia dari orang yang tidak berilmu. Berarti Adam lebih mulia daripada malaikat. Itu yang kedua, bahwa manusia itu lebih
mulia daripada malaikat. Yang ketiga, ya, kenapa mulia manusia daripada malaikat? Yang ketiga, alasannya anna lil bashar awaiqu anil ibadah min syahwatihi wa ghadabihi wa hajatihi syaghilati li awqatihi, ya, walaysa lil malaikati minha syai'un. Manusia itu kalau melakukan ibadah ada penghalang-penghalangnya, ya. Apa penghalangnya? Syahwatnya, kemarahannya, kesibukan waktunya, ya. Sedangkan malaikat tidak ada penghalang itu. Nah, maka manusia lebih berat dia menjalankan ibadah daripada malaikat. Itu makanya manusia lebih utama daripada malaikat, ya. Kenapa begitu? Karena Abdul a'mali ahmazuha, itu kata Nabi, ya, amal yang paling afdol adalah yang beratnya, ya. Kalau berat amal itu, ya, besar pula pahalanya. Ya, berat kalau beribadah, ya, manusia itu lebih berat beribadahnya pada malaikat karena ada syahwatnya manusia itu, ada kemarahannya, ada hajatnya, ya, keperluan-keperluan yang menyibukkannya. Kalau malaikat, laisa lil malaikati minha syai'un, tak ada malaikat punya syahwat, ya, tak ada malaikat punya kemarahan. Manusia ada itu. Makanya itu dalil ketiga bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Kemudian dalil keempat, ya, bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat, annal insan, ya, bahwa manusia itu berada posisinya antara malaikat dan binatang, ya. Malaikat tidak ada syahwat, sedangkan binatang ada syahwat, ya. Maka kombinasi manusia itu, ya, ada di situ, di ya, akal, ya. Malaikat itu ada akal, tidak ada syahwatnya, ya. Kalau binatang ada syahwatnya dan tidak ada akalnya. Manusia kombinasi itu, ya, bainal malaika wal bahimah. Manusia itu di antara malaikat dan binatang, kan harus. Kalau cenderung manusia itu mengikuti syahwatnya, ya, hawa nafsunya, maka dia pada pihak binatang, ya. Kalau dia cenderung kepada akalnya, ya, pertimbangan-pertimbangan logisnya, maka dia naik derajatnya, ya kan. Makanya kalau dia cenderung kepada tabiat jeleknya, ya, bisa saja manusia itu asyarru, ya, minal bahaim, lebih jahat daripada binatang, ya kan. Kalau manusia itu lebih baik, ya, lebih mempertimbangkan akalnya, berarti dia lebih baik daripada malaikat. Nah, itu apanya? Kebalikannya. Ya, itu kebalikannya, ya. Jadi itu 4 dasar bahwa manusia itu lebih utama daripada malaikat. Tapi manusia yang bagaimana, ya? Manusia yang kuat kepada Allah, ya, kuat imannya kepada Allah, kuat ibadahnya kepada Allah. Tidak manusia yang sebelah binatang tadi. Pendengar, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kebagusan manusia ini, ya, manusia yang berakal ini, ya, jadi karena manusia itu dinilai dari akalnya, ya, nilai manusia itu akalnya beda dengan
kerbau. Kerbau itu dari dagingnya. Kalau dari gajah ya belalainya, ya harimau dari ya taringnya. Jadi kalau manusia itu dari akalnya. Bagaimana manusia yang tinggi akalnya, ya? Ada 10 bagian. Ada 10 bagian, 5 bagian zohir, 5 bagian batin. Ini dalam kitab Hayatul Qulub dijelaskan, ya. Dalam kitab Hayatul Qulub. Kalau manusia itu tinggi akalnya bisa dilihat dari 5 bagian luar dan 5 bagian dalam, ya. Bagian luar disebut zohir, bagian dalam disebut batin. Apa tanda orang berakal, ya? Yang zohirnya, yang terlihatnya, ya. Yang pertama adalah as-somatu, diam, ya. Kalau dia tidak ada manfaatnya berbicara, dia tidak berbicara, ya, kecuali ada manfaatnya, ya. Man somata najah. Siapa yang diam, dia sukses. Tapi diam yang berguna, ya, diam yang dikatakan emas itu, ya, kecuali memang keharusan berbicara. Tentu dia harus berbicara. Sebab apa? Man kasura kalamuhu kasura suktuhu, ya. Siapa yang banyak bicaranya, kata Nabi, banyak kesalahannya, banyak yang tidak tepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hilmu, orangnya lembut, santun, ya kan, kesantunan, ya, kesopanan, ya, orangnya lembut, santun, ya, kesantunan, itu yang dihusungnya orang yang berakal itu. Tidak kasar, tidak temperamen, ya, membentak-bentak orang, ya, santun dia. Kalau orang yang tinggi akalnya. Yang ketiga adalah at-tawaddu'u, ya, tawadu, rendah hati, tidak sombong, ya. Nabi mengatakan, man tawadu'a rafa'ahullahu. Siapa yang tawadu, Allah akan mengangkat derajatnya. Man takabbara wada'ahullahu. Siapa yang sombong, Allah merendahkannya, ya. Allah menjatuhkannya. Banyak orang yang jatuh karena kesombongan. Itu yang ketiga, ya, rendah hati. Yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Orang yang tinggi akalnya, dia akan selalu mengajak orang kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Itu orang yang tinggi akalnya. Yang berakal, benar-benar berakal itu selalu dia mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang kepada yang mungkar, dari yang mungkar, ya. Kemudian yang kelima, al-amalus soleh. Orang yang nampak dia berakal itu dia beramal soleh. Beramal soleh. Mengerjakan kebaikan-kebaikan, energi positif. Dia lakukan energi positif terus. Ya, terus dia beramal soleh, berbuat baik. Digaji, tidak digaji, ya, banyak uangnya atau tidak banyak uangnya, tetap dia beramal soleh. Ya kan? Itu orang yang tinggi akalnya. Kemudian yang secara batin, ya, secara batin orang yang berakal ini adalah, pertama adalah at-tafakkur, ya, dia berpikir.
Dia selalu berpikir ya, kuat dia berpikir ya. Yang kedua ya, mengambil pelajaran, al-ibrah, mengambil pelajaran. Selalu dia belajar ya, mengambil pelajaran atas peristiwa sesuatu ya. Nah, dia ambil pelajarannya, dia hayati. Nah, dia hayati, dia apakan ya, pikirkan ya. Nah, yang ketiga, isti'zamu az-zunuf ya, isti'zamu sunufi, menganggap besar terhadap dosa ya. Maksudnya dia berhati-hati terhadap dosa, tidak mau dia melakukan dosa. Yang keempat, al-khawfu minallahi ta'ala, takut dia kepada Allah. Yang keempat ya, tidak apa saja ya, tidak semena-mena saja melakukan korupsi, tidak mau dia ya, tidak mau dia mengambil yang bukan haknya, takut dia kepada Allah. Orang yang tinggi akalnya ini ya, yang akal yang baik itu ya, jangan akal yang sesat, akal yang jahat. Tinggi akalnya maksudnya akal yang baik. Kemudian yang kelima, tahkirus nafsi wa tazli luha ya, dia merasa dirinya ini ya, dirinya, jiwanya ini ya, dia tidak mau mengagungkan jiwanya, mengagungkan dirinya ya, bahwa dirinya ini ya hina di hadapan Allah ya kan, harus berhajat terus kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, mahasiswa kami, santri kami dan wali santri kami dan seluruh kaum muslimin ya, mari kita memperindah diri kita sebagai manusia ya. Kita harus bersyukur diciptakan sebagai manusia. Keindahan manusia itu ya, ada 7 di dalam diri manusia itu yang indah itu ya. Yang pertama adalah kelembutan ya, al-latofah ya, latofah yang pertama. Yang kedua al-malahah, elok ya, elok ya. Kemudian yang ketiga adia ya, sinar, bersinar. Wan nur, yang kelima nur ya, cahaya, bercahaya. Yang keenam ya, yang nur tadi yang keempat ya, yang keenam, yang kelima az-zulmah ya, gelap ya kan. Yang keenam ar-riqqah, ar-riqqah ya, tipis ya kan. Yang ketujuh ad-diqqah, halus. Nah, ada kehalusan pada manusia itu. Tapi ada juga yang gelap pada manusia itu. Apa yang gelapnya? Ya, yang gelap pada manusia itu adalah rambutnya ya. Jadi walaupun ada cahaya, ada terang pada manusia itu, tapi ada juga yang gelap pada diri manusia itu, yaitu rambutnya. Jadi yang lembut itu apa? Ruhnya lembut, jiwanya lembut ya. Yang elok itu apanya? Tutur katanya, lisannya elok manusia itu. Makanya tidak boleh kasar ya, bertutur kata manusia itu. Yang terang itu apanya? Wajahnya terang, wajahnya terang. Apalagi giginya digosok ya, itu bertambah terang wajahnya. Kecuali giginya tidak digosok ya kan. Kalau ingin terang wajah ya, rajin-rajin berwudu, dawamul wudu. Jangan hanya sebatas skincare ya. Untuk menerangkan wajah itu sebenarnya bukan yang buatan-buatan Korea itu, tapi berwudu. Karena berwudu itu nanti ada ghurrah wa tanzil ya, terang dia wajah itu kalau rajin berwudu. Batal wudu lagi, itu namanya
dawamul wudu, selalu berwudu kalau mau terang wajah. Kemudian apa yang bercahaya pada manusia itu adalah an-nur li'ainihi, ya, bercahaya untuk matanya. Matanya yang bercahaya. Apalagi ilmunya dalam. Rajin dia belajar, rajin dia kuliah, ya. Banyak ilmunya, cahayanya, matanya semakin bercahaya. Segan orang. Tak bisa orang menantang matanya kalau ilmunya dalam, ya kan? Nunduk orang lihatnya. Ya kan, kalau ulama itu kan tidak bisa tantang matanya itu, ya, karena dia banyak ilmu, ya kan. Nah, jadi kalau ingin cahaya mata kita lebih tajam, banyak ilmu, banyak membaca, banyak belajar, ya. Jangan lupa kuliah. Apa yang gelap, ya, wa zulmah li sya'rihi. Yang gelap itu rambutnya, ya kan, rambutnya. Memang ada yang pirang rambut orang, tapi orang barat sana itu, ya. Nah, kalau orang Indonesia ini hitam rambutnya, kecuali sudah memutih kemudian, ya. Biasa awalnya hitam itu. Wariqah liqalbihi, dan halus, ya, lembut hatinya, ya kan. Lembut itu hatinya. Jadi pada manusia ini ada keindahan-keindahan, ada kebagusan-kebagusan. Ini harus kita ambil kebagusan itu supaya kita terlihat lebih indah, mudah-mudahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa kami, ya, luar biasa, ya, luar biasa manusia ini. Di manusia ini, ya, beda dengan malaikat, sehingga malaikat iri pada manusia, ya, iri malaikat manusia. Pernah dia sampaikan kepada Allah itu, ya, atas keiriannya itu. Tapi Allah sudah menenangkan malaikat. Ya'kuluna wa yashrabun, ya. Makan manusia itu, minum dia, ya. Wayang kihun, ya, wayang kihun, ya. Menikah dia manusia itu, yarkibun, ya, menunggang dia, ya, menunggang kendaraan, ya, membawa kendaraan dia manusia itu. Wayal bisu nasyab, ya, dia memakai pakaian manusia itu, pakaian yang indah dia pakai. Wayanamun, ya, tidur dia manusia itu. Wayasrohun, istirahat. Sedangkan malaikat tidak seperti itu. Makanya malaikat, ya, ingin dia sebenarnya seperti manusia. Nah, jadi manusia itu, ya, punya, malaikat juga punya karomah, manusia juga punya karomah, ya. Bal karomatul bashar aksar. Tetapi karomah manusia itu lebih banyak daripada malaikat. Bersyukur kita, banyak-banyak kita bersyukur sebagai manusia. Tanda kita bersyukur, jangan lupa kita dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, belajar terus, ya. Mari kita belajar terus, membaca terus, ya. Luar biasa, ya. Kemudian bahagian-bahagian yang ada pada manusia itu sebenarnya juga terhimpun di situ seperti bagian-bagian alam ini, ya, baik yang di langit maupun yang di darat, di bumi, ya kan. Umpamanya, ya kan, umpamanya planet itu ada 12 bintang umpamanya, kan, yang besarnya, ya. Pada manusia juga ada 12 lubang. Ada 12 lubang. Apa 12 lubang pada manusia? Ainani, 2 mata. Itu lubang, ya. Nah, itu lubang ada tahinya, ada kotorannya.
ya, dua mata. Nggak boleh kita sombong ya, nggak boleh kita sombong, karena mata kita aja ada lubangnya, dan lubang itu buat kotoran setiap lubang itu ya. 12 lubang manusia, 12 lubang, dua mata, dua telinga, zunani, dua telinga, wamin khoroni, dua hidung ya, wasabilani ya, dua jalan, maksudnya kubul dan dubur ya, di depan ya, wasabilani ya, dua jalan, maksudnya kubul dan dubur ya, di depan dan di belakang. Nah, itu bisa lah dipahami maksudnya itu ya. Dua lubang juga itu ya. Wasadyani ya, kemudian dua susu, wafamun dan mulut, wasarwatun ya, dan pusat. Di 12 lubang pada manusia ini sesuai dengan yang di langit ya, sama seperti yang di langit. Kemudian pada manusia ini ada 7 kekuatan ya. Apa kekuatannya? Pendengaran, penglihatan ya, penciuman ya, rasa, raba ya, kemudian akal, kemudian tutur ya, manusia bisa berkomunikasi, itu juga termasuk kekuatan. Kemudian gerakan manusia ini seperti gerakan bintang-bintang ya. Kalau manusia ini punya anak, itu seperti terbitnya bintang, dan manusia ini mati seperti tenggelamnya bintang ya. Inilah ibarat manusia, sama seperti yang planet-planet di langit itu ya. Kemudian kalau dibandingkan di darat, di daratan, di bumi ini, tulang manusia itu seperti gunung ya. Nah, otaknya itu ya seperti kekayaan tambang ya. Otak manusia itu seperti kekayaan alam ini ya. Nah, kekayaan alam ini, tambang-tambang ini, otak manusia itu, karena otak manusia ini kaya ya. Ya, daging manusia itu seperti tanah ya, ibaratnya ya, ibarat seperti tanah. Rambutnya seperti tumbuh-tumbuhan, wajahnya di depan itu seperti timur, punggung manusia itu seperti barat ya, karena dia sebelah belakang ya. Kemudian kanannya itu seperti punggungnya seperti apa tadi ya, utara tadi ya. Nah, punggungnya seperti utara, sebelah kanannya seperti barat, sebelah kirinya seperti timur ya. Jiwa manusia seperti angin ya, ruh. Perkataannya seperti awan yang bergemuruh ya. Kemudian ketawa manusia seperti kilat. Nah, menangis manusia itu seperti air hujan ya, seperti air hujan. Nah, tidurnya manusia itu seperti kematian, bangunnya seperti hidup ya. Mudanya, waktu pemudanya seperti musim panas ya, masih hangat-hangatnya itu ya, masa muda itu ya, bergejolak itu masa muda itu, berarti seperti musim panas. Kalau dia sudah tua, manusia itu seperti musim dingin ya, tak bersemangat lagi ya, tidak begitu bersemangat lagi, seperti musim dingin dia kalau sudah tua manusia itu. Nah, ini dalam kitab Zahratul Riyad ya, dijelaskan. Para mahasiswa kami kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya.
Mari kita memperindah diri kita, terutama akal kita, ya, karena akal ini yang paling berharga, ya, di diri manusia, karena letak iman itu ya pada orang yang berakal, ya. Ya, rufi al-qalam an salasin, ya. Diangkat ya pena pada 3 orang, ya. Nah, termasuk di situ ya diantaranya adalah orang yang gila, ya, diantaranya orang yang gila. Orang yang gila, ya, orang yang gila berarti tidak berakal, kan? Tidak berakal. Nah, karena kalau rusak akal ini tidak bisa lagi beribadah, tak bisa lagi memimpin keluarga dan lain-lain, ya. Bahkan mengurus diri pun tidak bisa lagi. Maka kita harus jaga akal kita, kembangkan terus akal kita, karena disebutkan Ibnu Adam itu adalah orangnya intelektual, ya. Bani Adam itu berarti intelektual maksudnya. Dan karena Allah memuliakan manusia secara umum, ya, maka harus kita ingat perkataan orang arif tadi, humanity is only one. Kita harus mendukung, ya, konsep kemanusiaan. Harus kita sayang kepada manusia, ya. Bukan hanya seagama dengan kita, bukan hanya semazhab dengan kita, seluruhnya harus kita sayangi karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.